Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masih bisa bangun pagi dengan sehat dan kuat, itu adalah suatu kemurahan dari Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau memuji dan menyembahnya, karena Dia layak untuk ditinggikan, Dia layak disembah dan layak dipuji. Kita akan bersama-sama pujikan, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Kami tahu Tuhan, kami sangat
terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena memiliki Engkau di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada dalam hidup kami. Bahkan kami Tuhan ada di dalam hidup-Mu. Biarlah Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, Kau berikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tercurah di dalam hidup kami Tuhan. Mengubahkan setiap hidup kami menjadi bejana-bejana yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi suatu rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika bulan lalu kita sudah belajar tentang extraordinary favor yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka pada bulan ini kita akan masuk dalam tema menuai dan mengelola berkat Tuhan. Jika kita memahami extraordinary favor atau hak istimewa yang Tuhan tawarkan serta benefit yang akan kita terima jika kita menerima tawaran daripada Tuhan, maka menuai berkat itu sudah pasti menjadi milik kita. Sehingga Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Artinya di dalam Tuhan ada jaminan manusia bisa memiliki kehidupan dan tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup dalam kelimpahan. Karena manusia yang menerima extraordinary favor dari Tuhan ditanam di dalam Kristus, sang sumber kehidupan. Seperti tanaman, jika dia ditanam di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, jika kita ditanam di dalam Kristus, sang sumber kehidupan, maka kehidupan kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang dahsyat dan luar biasa. Karena sang sumber kehidupan ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Rancangan Tuhan demikian luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sampai janjikan kepada kita bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Apapun yang menjadi keperluan daripada kehidupan kita, Tuhan akan memenuhi. Dan tidak hanya memenuhi, di dalam Yohanes 10 ayat 10b tadi dikatakan bahkan sampai berkelimpahan. Dan untuk menggapai visi atau rancangan Tuhan dalam hidup kita ini, maka Tuhan sampai turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, yaitu dengan memberikan roh-Nya yang biasa disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menolong, menasehati, menopang kehidupan kita sehingga kita bisa masuk di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Selain itu Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya sebagai rambu-rambu lalu lintas dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa benar-benar menggapai visi dan rencana Allah, yaitu kita memperoleh hidup yang sejati, bahkan hidup di dalam kelimpahan. Artinya tidak sekedar hidup, tetapi sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Tetapi sayang Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami. Banyak anak-anak Tuhan yang membiarkan extraordinary favor yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita berlalu begitu saja. Mereka kurang meresponi, mereka kurang menanggapi apa yang Tuhan tawarkan, sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa menikmati benefit yang Tuhan berikan. Mereka tidak bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Sehingga mereka hidup di dalam penderitaan, mereka hidup di dalam kutuk, mereka berputar-putar di padang gurun. Padahal sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat-berkat itu untuk kita. Tuhan sudah sediakan tidak hanya berkatnya, tetapi jalan-jalannya untuk menggapai berkat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan yang karena tidak memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya dia hidup hanya untuk uang. Pagi, siang, petang, malam, yang dicari hanya uang, uang, uang. Seluruh pikirannya, hatinya hanya terfokus pada uang. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya? Bagaimana dia bisa mendapatkan uang untuk mengangkat harga dirinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang uang itu dapat membeli segala sesuatu, tetapi tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Sebagai contoh, uang bisa membeli rumah yang indah Bapak Ibu, menjadi rumah idaman kita, tetapi uang tidak bisa memberi kebahagiaan di dalam hidup kita. Kebahagiaan yang kita terima dari uang itu hanya sesaat, tetapi beda dengan apa yang ditawarkan Tuhan. Sang sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita, Dia bisa menawarkan kebahagiaan yang sejati, kehidupan yang sejati, bisa kita menikmati hanya di dalam Yesus Tuhan. Karena itu jadilah bijak, memahami dan mengerti bahwa sumber keuangan dan berkat ada pada Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada berkat, tetapi di dalam berkat belum tentu ada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai salah di dalam fokus kehidupan ini. Kejarlah Tuhan, maka engkau akan menemukan berkat-berkat Tuhan ada di sana. Jangan kejar berkat Tuhan, sebab ketika engkau mengejar berkat Tuhan, belum tentu engkau menemukan Tuhan sang sumber berkat di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan investor dalam hidupmu, sebab uang itu hanya hamba yang baik, tetapi bukan tuan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang uang. Yang pertama, firman Tuhan berkata, jangan engkau mencintai uang. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sebab orang yang mencintai uang biasanya jadi tamak dan loba. Di dalam Amsal 15 ayat 27 dikatakan, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita hidup hanya mengejar uang sampai tanpa sadar kita melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Hati-hati dengan tawaran dunia, kelihatannya memberikan nikmat, kelihatannya menggiurkan, tetapi sesungguhnya jerat. Karena itu setialah dalam perkara yang kecil. Di dalam Amsal 13 ayat 11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya.
Amin, Bapak Ibu. Setialah kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau masih diberikan berkat sedikit demi sedikit, tetapi kumpulkanlah itu dan percayalah, miliki iman yang penuh bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Jangan kita memiliki iman yang negatif, karena saat kita memiliki iman yang negatif, iman yang tidak pernah menghasilkan apa-apa. Karena apa? Tuhan selalu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Tetapi ketika kita meragukan, ketika kita tidak memiliki iman di dalam Tuhan, maka sesuatu kedahsyatan dari Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita tidak bisa melayani Tuhan dan uang sekaligus. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai tanpa sadar kita mengilahkan uang, karena dalam hidup ini kita harus memilih kepada siapa kita harus mengabdi. Jika kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita terlepas dari mengilahkan mamon. Yang ketiga, Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup berfokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita garis bawahi pada pagi hari ini, bahwa kita tidak hanya mengejar berkat atau bagaimana kita bisa memperoleh berkat, tetapi kita juga perlu belajar bagaimana mengelolanya. Sebab kita jangan sampai menjadi seperti kantong bocor. Kita tahu sebuah kantong yang bocor, berapapun dia diisi oleh air, maka air itu hanya lewat dan keluar dan tidak ada tersisa di dalam kantong itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bejana kehidupan kita diisi oleh berkat Tuhan, tetapi jika bejana kehidupan kita itu menjadi bocor, maka berkat Tuhan itu hanya lewat saja. Berapapun Tuhan berkati, berapapun juga kita mengeluarkan berkat itu, selalu ada saja. Mungkin kita katakan selalu ada belalang pelahap yang mengganggu berkat ekonomi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita belajar. Tidak hanya bagaimana kita bisa memperoleh berkat Tuhan, tetapi kita juga mau belajar bagaimana kita bisa mengelola berkat daripada Tuhan. Mungkin secara sederhana, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan? Yang pertama, kita harus memberi persepuluhan. Jangan lupakan persepuluhan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Karena itu kita perlu menyisihkan mungkin pos-pos atau amplop kita pakai untuk menyimpan pos-pos yang kita perlukan. Yang pertama, amplop persepuluhan. 10% dari seluruh penghasilan kita sisihkan dan kita akan serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, mungkin ada amplop untuk kebutuhan SPP, uang saku dan lain-lain. Semua kebutuhan alat tulis untuk anak-anak kita sisihkan sendiri. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu menyisihkan amplop untuk bahan bakar dalam 1 bulan. Kira-kira 1 bulan ini kita membutuhkan berapa? Itu kita harus memprediksinya. Yang keempat, mungkin ada amplop untuk listrik, untuk PAM,
air minum, ya, iuran keamanan dan lain-lain sebagainya. Jadi semua iuran yang harus kita tanggung. Kalau kita misalnya ada kredit yang harus kita lunasi, maka kita juga harus buka pos untuk menyelesaikan kredit yang harus kita lunasi tiap bulan. Kemudian ada lagi amplop untuk makan 1 bulan. Kira-kira 1 bulan kita membutuhkan berapa untuk makan. Dan kemudian juga harus kita sisihkan amplop tidak terduga. Seringkali kita mendapat sumbangan untuk kita harus menyumbang dan sebagainya. Karena itu perlu ada pos tersendiri. Dan sisanya kita juga harus punya pos tabungan. Kita harus bisa membagi pos-pos yang kita butuhkan. Bapak Ibu, ini sangat penting karena ketika kita memakai uang dalam 1 bulan, ketika pos yang sudah kita tetapkan misalnya untuk makan itu menipis, maka kita harus bijak di dalam menggunakannya. Kita bisa berhemat di dalam menggunakan untuk makan. Kita tidak jajan, tetapi kita masak sendiri dan sebagainya. Mungkin kita buat menu yang sederhana, tetapi menarik, tidak harus selalu daging, tetapi kita bisa memakai sayur mayur, tetapi kita tetap bisa menikmati dengan kesehatan dan kesempurnaan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pada pagi hari ini kita mau merenung bagaimana kita mendapatkan berkat dari Tuhan dan bagaimana kita mengelolanya. Adakah kita menjadi bejana yang bocor? Jika itu bejana yang bocor, tutuplah Bapak Ibu, karena penyebab daripada bejana yang bocor adalah kedagingan kita. Kerinduan kita memiliki sesuatu biasanya tidak terkendali sehingga pada akhirnya kita mengambil pos-pos yang sudah kita sediakan untuk makan, untuk sekolah dan sebagainya hanya untuk kesenangan pribadi kita. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita hampiri Tuhan secara pribadi dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami. Bahkan terlebih daripada itu Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau datang dalam hidup kami, untuk kami boleh mengalami kehidupan, suatu kehidupan yang benar-benar hidup. Dan tidak hanya itu, tetapi kami boleh menikmati hidup di dalam kelimpahan. Mungkin saat ini kami sedang proses menuju ke sana Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau mempersiapkan bejana kami untuk kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Karakter kami Tuhan yang masih seringkali menghalangi berkat-Mu turun dan sampai kepada kami. Biarlah pada pagi hari ini Engkau menjamah dan Engkau mengubahnya. Engkau berbicara di dalam hati kami sehingga kami benar-benar menjadi bejana yang siap untuk Engkau berkati. Menjadi bejana yang siap mengelola setiap berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak tersandung di dalam masalah karena kebodohan kami sendiri. Kami tidak tersandung di dalam kemiskinan karena keborosan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, taruh hikmat-Mu untuk kami bisa mengelola setiap berkat yang Kau berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar doa pagi pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau covering mereka, Kau genggam tangan mereka, Kau tuntun mereka untuk mereka Tuhan bisa menyalipkan kedagingan mereka dan mereka boleh masuk di dalam rancangan-Mu hanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.